Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa khususon ila masyayikhina lirboyo wa bil khusus as-Syekh Muhammad Anwar Mansur wa khususon ila jami'il mujtahidin wa munawwibin wa khususon ila musannaf jam'ul jawami' wa usulihim wa furu'ihim lahumul fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena sekarang musimnya peperangan antara Israel dan Palestina, ini kita akan membahas mengenai tentang peperangan tersebut. Dalam artian sejarah, membahas terkait sejarah yang ada dalam kitab Khulasan Nurul Yakin. Kemudian akan kita tarik kepada pembahasan usul fikih dan kitab-kitab yang lain. Permasalahan Israel itu kan permasalahan yang sudah lama, sampai sekarang tidak berhenti-berhenti. Yang mana kita ketahui bangsa Israel ialah bangsa Yahudi, dan ini termasuk dari bagian agama Samawi yang mencakup Yahudi, Nasrani, dan Islam. Akhirnya karena ini termasuk pembahasan Yahudi, kita kembalikan kepada kisah Nabi Muhammad yang memerangi orang-orang Yahudi, latar belakangnya apa dan penyebabnya apa, kemudian apakah kita wajib untuk memeranginya, maka kita akan bahas satu persatu. Kalau boleh kita bacakan dalam kitab Khulasan Nurul Yakin, di situ diterangkan mengenai tentang Ghazwatu Bani Quraidah. Ghazwatu Bani Quraidah yaitu suatu peperangan melawan Bani Quraidah, yang mana Bani Quraidah ini termasuk dari kaum Yahudi. Jadi kan ada banyak pada waktu itu, pada zaman Nabi dulu, ada kalanya Bani Koinuko, kemudian Bani Nadir, dan lain sebagainya yang bermukim di Madinah. Jadi Rasulullah dulu mengizinkan kaum Yahudi untuk bertempat tinggal di kota Madinah, yang mana akhirnya mereka melakukan suatu pelanggaran janji damai yang akhirnya menimbulkan suatu peperangan. Nah, ini akan kita bahas juga. Jadi mengenai tentang peperangan, apakah Islam itu didirikan dengan peperangan? Jawabannya enggak. Awalnya Islam itu agama yang damai, agama yang menegakkan suatu hukum-hukum yang hak tanpa adanya pertumpahan darah di dalamnya. Tapi dikarenakan orang kafir dan orang Yahudi yang memulai atau memicu untuk kita melakukan peperangan, akhirnya mau nggak mau, daripada kita ditindas tanpa adanya perlawanan, maka alangkah baiknya melakukan suatu perlawanan untuk mempertahankan agama Islam. Nah, ini salah satu peperangan melawan Bani Quraidah dari kaum Yahudi. Akan saya bacakan ibaratnya. Ghazwatu Bani Quraidah, peperangan Bani Quraidah. Banu Quraidah qaumun min Yahudil Madinah. Bani Quraidah itu ialah suatu kaum dari Yahudi kota Madinah. Khanu al-uhuda fi ghazwatil Khandaq. Yang mana mereka itu menciderai atau melanggar suatu perjanjian yang diadakan pada saat perang Khandaq atau perang Parit.
yang di situ Rasulullah pada perang Khandaq itu membuat suatu parit yang besar. Wa adharu al-adawata lil muslimin, dan mereka semua itu menampakkan permusuhannya kepada orang-orang Islam. Jadi mereka melanggar janji, kemudian mereka itu menampakkan sifat kebencian kepada orang-orang muslimin. Falamma raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwatil Khandaq, amarallahu bimuharabatihim wa tadhhiri ardahu minhum. Ketika Rasulullah kembali dari perang Khandaq, akhirnya Allah Ta'ala memerintahkan Rasulullah untuk memerangi Bani Quraidah dan menyucikan bumi Madinah dari Bani Quraidah. Dalam artian bagaimana? Dalam artian menyucikan itu ya ditumpas. Bani Quraidah disuruh pergi. Diusir, diperangi, diusir. Fakharaja ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu salasatu alafin fahasarahum khamsan wa isrina lailah. Kemudian beliau berangkat ke tempat Bani Quraidah dengan membawa 3.000 sahabatnya, 3.000 sahabat, dan beliau mengepung mereka selama 25 malam. Fasallamu ba'daha wa hakama alaihim Sa'd bin Mu'adz biqatlir rijal wa sabyin nisa wa dzurriyyah. Jadi setelah demikian ya, kemudian mereka lalu menyerah. Fasalimu, mereka itu menyerahkan diri kepada Rasulullah, dan seorang sahabat Sa'ad bin Mu'adz, beliau memberikan keputusan agar orang laki-lakinya itu dibunuh dan orang perempuannya itu dijadikan tawanan atau dijadikan budak. Kemudian fa'amara Rasulullah bitanfidil hukmi fanufidha fihim wa hadza jazaa'u kulli kha'inin ghadirin. Kemudian beliau menyuruh agar putusan tersebut dilangsungkan, maka langsunglah keputusan terhadap mereka itu, dan inilah balasan orang-orang yang khianat dan orang-orang yang menciderai suatu perjanjian. Dari cerita Khulasan Nurul Yakin ini, di sini terdapat suatu hikmah dan suatu hukum fikih dan beberapa ibrah dari cerita ini. Dari cerita ini dapat kita simpulkan bahwasannya Islam itu agama damai. Kita tidak akan memerangi mereka selagi mereka itu tidak memerangi kita. Kemudian kita juga disuruh untuk memerangi seseorang yang telah merusak akad damai, janji akad damai. Dan dalam sini pula, awalnya kita itu memberikan suatu perlindungan kepada orang kafir, akan tetapi ketika mereka menciderai apa yang telah mereka buat janji, maka kita boleh untuk memeranginya pula. Dan di sini terdapat kisah-kisah yang lain yang menimbulkan hukum, seperti halnya di sini menampilkan sahabat Sa'ad bin Mu'adz yang sangat mulia di jagat langit. Jadi Sa'ad bin Mu'adz termasuk sahabat yang sangat terkenal di kalangan penduduk langit, malaikat-malaikat. Oleh karena itu, dari sini kita akan membahas secara usul fikih. Kenapa orang yang melanggar suatu akad janji, akad perang, maka walaupun toh itu yang membicarakannya cuma pemerintahnya saja. Kan Banu Quraidah yang merusak janji itu kan jelasnya si pemerintahnya. Kenapa kok rakyat-rakyatnya yang terkena? Lah ini akan kita bahas di sini. Akan kita bahas secara usul fikih.
Dari cerita itu pula bisa kita simpulkan tadi bahwasanya peperangan ini dimulai karena mereka merusak janji. Kalau dalam usul fikih, pembahasan ini terkait mengenai tentang ijma sukuti. Satu pihak menyuarakan mengenai tentang merusak janji, akhirnya semua pihak dari kaum tersebut terkena imbasnya. Nah itu, kalau boleh kita bacakan sebelum kita merujuk kepada kitab Jam'ul Jawame', alangkah indahnya kalau kita lantunkan Nadhom Kaukabus Sateknya. Di situ diterangkan mengenai tentang ijma sukuti. Kan tadi saya sudah bilang ini termasuk usul fikih ijma sukuti. Amma sukuti bihin niza'u sali suayuta jula ijma'u Robi uwa bisarti ayang karido wakilafi futya wakilafi kodo wakilafi malaisa fihi mahlahu wakilafi asri sohabil jallu wakila haisu sakitun fihi akol wa kaunuhu hujjatal aqwa wahal yusamma bi ijma'in nizaiyurot wa kaunuhu haqiqatan taraddada. Di sini dari bait Kaukabus Sate ini, beliau Syekh Jalaluddin As-Suyuti menampilkan beberapa perkhilafan mengenai tentang ijma sukuti. Di situ ada silang pendapat antara beberapa ulama mengenai tentang ijma sukuti. Aslinya kalau takrif ijma sukuti menurut Syekh Wahbah Zuhaili, beliau menampilkan untuk menakrifi dalam ijma sukuti yaitu ayyakula ba'dul mustahidin fil asri al-wahid qaulan fi mas'alatin wa yaskutu al-baquna ba'da ittila'ihim ala hadzal qaul min ghairi ingkarin. Jadi ijma sukuti itu apa? Sebagian mujtahid dalam suatu masa menyampaikan suatu pendapat terkait sebuah kasus. Sementara para mujtahid yang lain memilih untuk diam setelah mengetahuinya tanpa adanya indikasi pengingkaran. Jadi yang satu berpendapat, yang satu cuma diam, kemudian dan di situ tidak adanya bentuk pengingkaran di raut raut wajah mereka. Atau definisi yang lain mengatakan ayyakula ba'dul mustahidin hukman wa yaskutu al-baquna anhu ba'dal ilmi bihi. Sebagian mujtahid mengungkapkan suatu hukum tentang suatu permasalahan dan mujtahid yang lain sisanya dia itu cuma diam setelah mereka itu mengetahui hukum yang telah diungkapkan oleh mujtahid pertama. Itu yang dimaksud dengan ijma sukuti. Nah, ulama ini silang pendapat. Kalau dalam Jam'ul Jawame' yang telah dinadhamkan oleh Kaukabus Sate tadi, di situ ulama berbeda pendapat mengenai tentang ijma sukuti. Kalau boleh kita bacakan, amal ijma as-sukuti fasalisuha ay al-aqwal fi annahu hujjatun la ijma'un. Ijma sukuti yang mana saya takrifi tadi yaitu sebagian mujtahid mengatakan suatu hukum, kemudian sebagian yang lain itu cuma diam saja. Nah, di sini terdapat beberapa qaul. Ada ulama yang mengatakan ini hujjah.
tapi ini bukan ijma, cuma bisa dibuat hujah, landasan hukum. Wasaniha, yang kedua, annahu hujjatun wa ijma'un. Ulama yang kedua berpendapat bahwasannya ijma sukuti itu termasuk hujah, juga termasuk ijma. Kenapa? Li'anna sukutal ulama'i fi misli dzalika yudhannu minhu al-muwafaqah adatan. Karena diamnya ulama itu telah disangka beliau itu mengikuti pendapat ulama yang satunya, yang berpendapat tadi. Jadi ulama yang satunya diam, itu berarti mengindikasikan kalau dia itu juga sama pendapatnya secara adat. Kemudian kalau yang ke pendapat selanjutnya, annahu hujjatun bisyartil inkirat. Jadi apa namanya? Oh, ini yang ketiga. Wa nafa asalis ismul ijma' li ikhtisasil mutlaqon indahu bil qat'i. Ai al maktu' fa bil muwafaqah bi khilafis sani kama sayati. Kalau pendapat yang ketiga mengatakan di sini menafikan penamaan suatu ijma'. Karena kekhususan kemutlakan ijma' menurut mereka itu hanya dengan hal-hal yang qat'i. Kan begini. Ijma' kan kalau dalam pertemuan kemarin saya mengatakan ijma' itu dibagi dua. Ada kalanya ijma' yang qat'i, ada kalanya ijma' yang dhonni. Kalau yang qat'i berarti di situ dijelaskan secara shareh. Tapi kalau yang dhonni itu seperti halnya ijma' sukuti, tidak disebutkan secara jelas. Nah, akhirnya karena ijma' itu harus qat'i menurut pendapat yang ketiga, maka menurut pendapat ketiga ijma' sukuti bukan termasuk sebagian dari ijma' dikarenakan itu hukumnya dhonni. Wa rabi'uha annahu hujjatun bisartil inkirat li amni dzuhuril mukhalafa bainahum ba'dahu bi khilafi ma qablahu. Kalau menurut pendapat yang keempat, ijma' sukuti itu hujah dengan syarat habisnya atau ulama yang berpendapat dengan ulama yang diam tadi itu sudah meninggal, sudah wafat. Kenapa? Karena amannya tampaknya suatu hal-hal yang menyalahi pendapat yang awal. Dalam artian begini, pendapat keempat mengemukakan ijma' sukuti ini bisa menjadi hujah. Syaratnya, kalau ulama yang berpendapat dan ulama yang diam, ini mereka telah meninggal semuanya. Kenapa? Karena di situ tidak adanya bentuk mukhalafah atau menentang pendapat yang telah diucapkan. Karena tidak adanya bentuk penentangan dalam ucapannya, akhirnya hal ini diloloskan untuk menjadi hujjah ijma' sukuti. Kemudian waqala Ibnu Abi Hurairah annahu hujjatun in kana futya la hukman li annal futya yabhasu fiha adatan fasukutu anha ridon biha bi khilafil hukmi. Ijma' sukuti itu bisa menjadi hujjah ketika kasusnya itu fatwa, bukan kasusnya hukum. Nah, kenapa? Karena hal-hal yang berhubungan dengan fatwa secara umum, ketika ada secara adat, ketika seseorang itu diam mengenai suatu hal-hal yang bentuknya fatwa, maka dia sudah dianggap ridho dengan fatwa tersebut. Waqala Abu Ishaq al-Marwazi aksahu ay annahu hujjatun in kana hukman li sudurihi adatan ba'dal bahsi
ma'al ulama'i wattifaquhum bi khilafil futyah. Kalau Abu Ishaq Al-Marwazi, beliau ini kebalikan dari pendapatnya Imam Abu Hurairah. Berarti apa? Kalau Imam Abu Hurairah tadi, ijma' sukuti itu bisa menjadi hujah syaratnya ketika berupa fatwa. Tapi kalau berupa hukum enggak. Nah ini kalau Abu Ishaq dibalik. Kalau berupa hukum dia menjadi hujah, tapi kalau berupa fatwa tidak bisa menjadi hujah. Nah, alasan beliau apa? Karena munculnya hukum secara adat itu setelah adanya pembahasan besertaan ulama-ulama dan kesepakatan mereka. Jadi hukum itu bisa ditetapkan ketika ulama ini memang bersepakat secara utuh. Walaupun toh itu diam. Beda nanti kalau fatwa. Nah, akhirnya Abu Ishaq mempunyai pendapat kalau ijma' sukuti itu diterimanya ketika bentuknya hukum bukan fatwa. Wa qala qaumun annahu hujjatun in waqa'a fi ma yafutu istidrakuhu ka iraqatu damin wastibahati farjin. Nah, suatu kaum itu berpendapat ijma' sukuti itu bisa menjadi hujjah, ya kan? Ketika jatuhnya pada suatu hal yang tidak bisa tergantikan. Seperti halnya kasus iraqatud dam, mengalirkan darah, pembunuhan. Kemudian melegalitaskan farji. Lah ini. Li anna dzalika li khatari la yasqutu anhu ila radin bihi. Kenapa? Karena kalau dalam kasus-kasus yang tidak bisa tergantikan itu tadi, kalau dia itu diam, berarti itu indikasi ridho. Begitu. Wa qala qaumun annahu hujjatun iwaqa'a fi asri sahabat. Kalau pendapat yang ini pula, pendapatnya golongan ulama, beliau berpendapat ijma' sukuti itu akan menjadi hujjah ketika jatuhnya pada masa sahabat. Kenapa? Li'annahum li syiddatihim fiddin la yaskutuna amalan yarduna bihi bi khilafi ghairihim faqad yaskutun. Nah, karena sahabat ini agamanya sangat kuat dan mereka itu tidak akan diam pada hal-hal amala yarduna. Mereka itu tidak akan diam pada suatu hal-hal yang tidak diridhoi. Begitu. Berarti kalau mereka ridho, kalau mereka diam berarti mereka ridho. Sahabat begitu. Sahabat itu berani mengemukakan pendapat, kemudian dia itu berani dia mengenai suatu pendapat, berarti itu indikasi ridho. Tapi kalau beliau itu tidak meridhoi tentang suatu pendapat, maka sahabat itu tidak akan diam. Nah, karena agamanya sahabat pada waktu itu, karena beliau sangat dekat dengan Nabi Muhammad, akhirnya agamanya masih sangat kuat. Wa qala qaumun annahu hujjatun in kana as-sakituna aqal minal qailina nadhron lil aksar. Nah, kalau sebagian ulama pula mengatakan ijma' sukuti itu bisa menjadi hujjah ketika yang tidak mau berpendapat, dalam artian dia cuma diam saja, itu jumlahnya lebih sedikit daripada orang-orang yang mengemukakan pendapat atau mengutarakan pendapat, memandang pada hukum yang lebih banyak. Wasoheh, tapi menurut qaul soheh, annahu hujjatun mutlaqon. Ijma' sukuti menurut qaul soheh itu termasuk hujjah secara mutlak. Wa huwa ma ittafaqa alaihi al-qaulus tsani wasalis. Nah, wa qala ar-Rafi'i innahu al-masyhur indal ashab. Nah, menurut qaul sahih, ijma' sukuti itu termasuk hujjah secara mutlak. Entah itu bentuknya hukum atau entah itu bentuknya futyah, pokoknya mutlak.
gak disyaratkan apapun. Dan ini yang mencocoki pada pendapat yang pertama dan yang ketiga. Dan Imam Rafi'i berkata, inilah pendapat yang masyhur menurut ashab. Yes. Dan di sini ada sedikit perkhilafan pula. Wahal huwa ijma'un fi wajhani. Adakah ijma' Sukuti itu memang benar-benar ijma' atau enggak? Maka di sini ada dua wajah. Wa fi tasmiyati ijma'an khulfun lafdhiyun. Dan penamaan ijma' Sukuti itu dinamakan sebagai ijma' itu hanya khilaf lafdhi. Tapi yang urgent, yang penting itu ijma' Sukuti itu bisa digunakan sebagai hujah. Entah nanti dia dikatakan ijma' atau tidak, itu hanya khilaf lafdhi. Oke, berarti kasus kita itu terkategorikan sebagai ijma' Sukuti. Kenapa? Karena yang satu berpendapat, yang satunya cuma diam. Nah, dari perkhilafan ini dapat kita ketahui bahwasanya menurut qaul shahih, kalau ijma' Sukuti itu memang bisa digunakan hujah untuk menghukumi sesuatu hal. Kan kita ketahui dari perang Bani Quraidah tadi. Dari perang tadi, pemimpin dari Bani Quraidah mengemukakan kalau dia itu merusak janji. Apakah semua masyarakat dari Bani Quraidah itu merusak janji? Enggak semuanya. Tapi cuma segelintir kelompok saja. Tapi yang terkena hukum semuanya. Kenapa? Karena ini termasuk kategori ijma' Sukuti yang mana dia itu memiliki menjadi hukum untuk keseluruhan. Sehingga akhirnya Nabi Muhammad itu memerangi semua keseluruhan kaum dari Bani Quraidah. Lah, dan itu pula gak cuma dari situ. Jadi kalau kita lihat dari kitab Tamhidnya pula, di situ diterangkan ada furu'iyah yang mengatakan al-ashir dalam kitab Tamhid, al-ashir idza naqadha ba'dul musyrikin al-hudnah wa sakata al-bakun falam yungkiru 'alan naqidi biqaulin wala fi'lin intaqada ahduhum wa in angkaru bil fi'li bi ani tazaluhum au bil qaul bi an ba'atsu ilal imami bi anna muqimuna 'alal ahdi lam yantakid qalahu ar-rafi'i. Nah, yang ke-10 berarti setelah kita tahu metode usul fikihnya seperti itu, akhirnya kita takhrij. Furuknya apa? Furuknya seperti ini. Ketika sebagian orang musyrik melanggar, merusak janji al-hudnah, janji damai, wasakata al-bakun, kemudian sebagian masyarakat musyrik itu cuma diam, falam yungkiru ala nakid, dan mereka itu tidak mengingkari orang yang merusak janji. Katakanlah seumpama saya contohkan begini. Ada pemerintah ini hendak merusak janji perdamaian perang, tapi masyarakatnya nggak ikut demo. Kan demo itu berarti sebagai unjuk rasa dari masyarakat tentang tidak terimanya masyarakat mengenai hukum yang diutarakan oleh pemerintah. Lah, ketika masyarakat cuma diam saja, mereka tidak menampakkan suatu pengingkaran kepada pemerintah, maka intaqada ahduhum, maka janjinya akan dianggap rusak. Akan tetapi ketika mereka itu mengingkari dengan suatu bentuk perbuatan, ya, atau bentuk perbuatan berarti kalau di sini contohnya bi'an i'tazaluhum, mereka itu meminta untuk pemerintahnya mengundurkan diri. Au bil qaul bi'an ba'aisu ilal imam, atau mereka itu bentuk demonya itu dengan ucapan. Berarti mereka itu menyuruh seseorang, suatu delegasi
mengirimkan suatu delegasi menuju imam untuk klarifikasi. Maka lam yantakid walahu arofi'i, maka janji perangnya itu masih ada. Mereka janji berdamai itu masih ada. Akan tetapi kalau kita lihat dalam kisah Bani Quraidah, ternyata tidak ada masyarakat dari Bani Quraidah yang mengirimkan suatu delegasi kepada Rasulullah untuk berklarifikasi, meminta maaf, gak ada. Maka akhirnya di sini kita simpulkan, oh mereka itu janjinya itu sudah rusak. Nah, ini ialah pendapat yang diusung oleh Imam Rafi'i dengan metode usul fikih berupa ijma' sukuti. Nah, hal ini juga sempat dikomentari oleh Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Hidayatul Khiyaro fi ajwibatil Yahud wan Nasoro. Beliau mengutip, wa man ta'ammala siratan Nabi sallallahu alaihi wasallam tabayyana lahu annahu lam yukrih atahadan ala dinihi qattu. Kalau kita mengangan-angan semua yang ada di ceritanya Nabi, maka telah jelas tampak bagi kita bahwasanya Nabi itu menyuruh orang untuk masuk Islam itu tidak ada paksaan sama sekali, tidak ada paksaan, la ikraha fiddin. Wa annahu innama qatala man qatala. Lah, Nabi itu memerangi orang musyrik, itu kalau orang musyrik mengawali peperangan. Wa amman hatanahu falam yuqatilhu madama muqiman ala hudnatihi. Nah ini juga ada kaitannya dengan pembahasan kita. Yaitu ketika seseorang dari kafir itu kok berjanji melakukan suatu akad janji damai, maka Nabi Muhammad tidak akan memerangi mereka selagi mereka itu masih memegang pada janji damainya. Dalam artian selagi mereka itu masih konsisten dengan janji itu. Lam yangkut ahdahu, maka janji tersebut tidak akan dirusak. Bal amarahullahu ta'ala ayyafiya lahum bi'ahdihim mastaqomu lahum. Bahkan Allah Ta'ala memerintahkan untuk selalu menjaga perjanjian tersebut selagi mereka juga menjaga janji mereka. Jadi orang muslim itu tidak akan merusak janji selagi mereka juga tidak akan merusak janji. Tapi kalau orang kafir itu mereka berani untuk merusak janji mereka, maka kita juga disuruh untuk merusak janji dan memerangi mereka. Kama qala ta'ala, seperti halnya firman Allah, famastaqomu lakum fastaqimu lahum. Itu dalil kalau kita disuruh untuk menepati janji dan kita disuruh untuk tetap menjaga perjanjian damai tersebut selagi mereka itu juga konsisten dalam janji mereka. Nah, akhirnya di sini juga menampilkan kisah. Ibnu Qayyim dalam kitabnya ini juga menampilkan kisah. Falamma qadimal Madinah sholahal Yahud. Ketika Nabi sampai ke Madinah, itu orang Yahudi itu mereka akad suluh. Mereka itu akad janji damai dengan Nabi Muhammad. Wa aqarrahum ala dinihi. Falamma harabuhu, ketika mereka itu memerangi Nabi Muhammad, wa naqadu ahdahu, dan mereka itu merusak janji mereka, wa bada'uhu bil qital qatalahum. Nah, ketika mereka itu merusak janji mereka dan mereka itu mengawali peperangan, maka akhirnya Nabi Muhammad ini memerangi mereka. Nah, kalau kita berpikir, pasti kita akan janggal dengan kaidah fikih yang berbunyi la yunsabu lisakitin qaulun.
Berarti kan kayak teori ijma Sukuti itu kayak bertabrakan dengan kaidah fikih yang berbunyi la yunsabu li sakitin qaulun. Nah, di situ kan suatu ucapan, suatu perbuatan dan dampak-dampak yang lain itu tidak bisa dinisbatkan kepada orang yang hanya diam. Kalau dalam kitab Asbab wan Nadhair kan seperti itu. Tapi kalau kasus kita itu termasuk dari pengecualian dari kaidah ini. Kan memang kaidahnya itu la yunsabu li sakitin qaulun. Nah, kalau kita bacakan Asbab wan Nadhairnya, wa kharaja anil qaida suwarun minha al-bikru suku tuha fin nikah idnun lil abi wal jaddi qot'an, yaitu diamnya seorang perempuan yang masih perawan dalam kasus ketika dia itu nikah. Maka diamnya seorang perawan ini menunjukkan izin kepada ayahnya dan kakeknya secara pasti. Wa minha, dan termasuk dari pengecualian kaidah ini pula, launa kodo ba'du ahli zimmah walam yungkir al-bakun bikaulin wala fi'lin bal sakatu intakodo fihim aidon. Asbab wan Nadhair di Suyuti. Lah, termasuk dari pengecualiannya ketika sebagian ahli zimmi, kafir zimmi yang dijaga nyawanya, kok dia itu merusak perjanjian akad zimmahnya, dan sebagian penduduk ahli zimmi ini tidak mengingkarinya dengan ucapan atau suatu perbuatan, akan tetapi mereka hanya diam-diam saja, maka hukumnya akan menjadi rusak. Karena memang kaidah ini la yunsabu li sakitin qaulun walakin sukut fi ma'radil hajat. Namun sikap diam pada saat diperlukan untuk berpendapat, maka itu dianggap sebagai sebuah penjelasan. Jadi karena ini dibutuhkan untuk berpendapat, kok dia hanya diam saja, maka itu sudah disebut sebagai sebuah penjelasan. Lah itu, la yunsabu li sakitin qaulun walakin sukut fi ma'radil hajat. Lah, berarti apakah kaidah teori kita usul fikih dan takhrijnya tadi bertabrakan dengan kaidah fikih berupa la yunsabu li sakitin qaulun? Tidak, jawabannya tidak. Karena kan di situ ada mustasnayatnya dan di situ ada lanjutan kaidahnya. Kemudian begini, dari cerita Bani Quraidah ini pula, di sini kita disuruh untuk mempertahankan agama Islam. Karena kalau secara usul fikih ini juga termasuk pembahasan maqasidus syar'i yang mana kita disuruh untuk mempertahankan agama kita. Kan maqasidus syar'i yang pertama hifdzuddin. Kita disuruh untuk menjaga agama. Dalam pembahasan masalikul ilat yang kelima yaitu munasib. Jadi di situ kita itu disuruh untuk mempertahankan agama, dan kita itu berarti dalam hifdzuddin kita disuruh untuk memerangi orang-orang kafir ketika mereka memerangi, dan juga kita disuruh untuk membunuh orang-orang yang telah keluar dari agama Islam atau murtad. Oke. Dan maqasidus syar'i yang ada 5, hifdzuddin, hifdzul nafas, hifdzul akal, hifdzul hifdzul mal, kemudian hifdzul nasl. Hifdzul nasl, hifdzul mal. Teraca dengan hifdzul mal, hifdzul irdi. Lah, apakah ada ayat yang menerangkan mengenai tentang kita boleh memerangi seseorang muslim? Yaitu ayatnya, kalau kita lihat, kan kita harus memahami ayat-ayat ayatul kital, tapi kita tidak boleh untuk radikal dalam memahami ayatul kital, biar tidak menuai faham terorisme. Nah,
Kan di situ kan diterangkan udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu summa udzina lahu fi qitalil musyrikina ammah. Lah itu. Jadi di sini diterangkan dalam ayat Quran ini qala Allah taala udzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zulimu. Jadi Allah Ta'ala memberikan izin pada kita untuk memerangi orang-orang yang telah memerangi kita, bahwasanya mereka itu dolim. Nah, akhirnya kalau secara usul fikih, di situ terdapat ungkapan bi'annahum dulimu. Bi'annahum dulimu. Ba. Di situ ada ba. Nah, akhirnya kita tarik dalam masalikul ilat yang kedua, yaitu mengenai tentang, kan ada kalanya yang masalikul ilat pertama ijma, yang kedua nas. Nah, nas itu ada dua, ada kalanya nas sore, sama ada kalanya dohir. Kalau di sini nas dohir, nas sore itu berarti ilatnya itu sudah jelas. Tapi kalau nas dohir itu adanya bentuk ilatnya pakai pendekatan huruf jar yang memiliki faedah taklil. Jadi ada kalanya huruf jar memiliki beberapa faedah, kemudian bisa diarahkan kepada yang huruf jar memiliki faedah taklil. Nah, wad dohir bi ayyatamila ghairul iliyah ihtimalan marjuhan. Dohir itu apa? Ketika di situ ada suatu kemungkinan dia itu bukan ilat, tapi ihtimalnya ini masih ihtimal yang marjuh. Dicontohkan seperti halnya lam dohir. Kemudian di situ falba ada menggunakan huruf jar ba. Jadi apa namanya ihtimal, kenapa kok lam itu termasuk kategori nas dohir yang berupa apa namanya huruf jar? Karena lam itu ihtimal dia itu asik kemungkinan dia memiliki faedah lil aqobah. Kemudian kalau ba, kan setelah lam ada ba. Ba ini juga kategori masalikul ilat nas dohir. Karena ba itu juga memiliki faedah musahabah, faedah takdiyah, dan lain sebagainya. Nah, apakah ba bisa dihukumi sebagai takliliyah? Bisa. Nah itu. Jadi karena ba itu memiliki faedah yang sangat banyak, akhirnya salah satu faedahnya taklil, maka dia itu dimasukkan masalikul ilat, kategori masalikul ilat yang nas dohir. Nah, dari redaksi ayat tersebut, udzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zulimu, berarti dapat kita ketahui kalau ilatnya kita boleh untuk memerangi karena mereka itu melakukan suatu kezaliman kepada kita. Mereka itu memerangi kita, mereka menindas kita, mereka merusak janji. Nah, itu kan berarti bentuk kita boleh untuk memerangi mereka ya karena mereka itu dolim. Nah, dari ayat tersebut ilatnya ketemu, ilatnya ialah dolim. Nah, akhirnya kita nggak janggal, makanya kita tidak boleh untuk membunuh atau memerangi orang kafir kalau mereka itu tidak melakukan kezaliman pada kita. Nah, ini pemahaman yang harus kita pahami biar kita tidak akan menjadi radikal. Begitu. Nah, mungkin kalau bisa kami simpulkan, berarti kita harus membela orang Palestina dan kita harus melawan, entah itu dengan semua cara, segala cara untuk melawan orang-orang Israel, entah dengan cara boikot atau dengan cara-cara yang lain yang dapat melemahkan apa namanya kekuatan yang ada pada orang kafir, yaitu orang Israel. Entah dengan kita
komen, entah dengan kita itu mendukung orang-orang Gaza dengan mencaci orang-orang Israel melalui TikTok atau melalui konten-konten yang lain, biar orang Israel itu mereka itu terpojokkan dengan cara merusak mental mereka. Karena apa? Karena mereka telah melakukan suatu kezaliman pada orang-orang Muslim dengan yang saya paparkan. Memang orang Yahudi dari dulu mereka itu selalu melakukan suatu kezaliman, entah ke Nabi, entah kepada orang-orang Muslim yang lain. Jadi kita harus mempertahankan maqasidus syar'i berupa hifdzuddin, dan juga kita itu harus memahami usul fikih yang tadi berarti kita boleh legalitas memerangi mereka, bentuknya ijma sukuti, kemudian masalikul ilat berupa munasib, juga masalikul ilat berupa nas dohir yaitu ba. Ya mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.